Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus dan berkat-berkat Tuhan kiranya senantiasa dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami lalui sampai saat ini. Kembali kami ada karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan, Engkau punya rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti, dan sungguh mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tertulis demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan sesuai dengan janji Tuhan kepada para murid-Nya. Dan sejak mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang berani dan penuh kuasa. Di zaman sekarang ini saudara, di era di mana perkembangan artificial intelligence semakin meningkat, semakin berkembang dengan pesat. Ada banyak orang yang bersandar kepada AI untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan pencerahan dan nasihat. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, masih perlukah kita akan Roh Kudus dalam hidup kita? Di tengah-tengah begitu majunya perkembangan teknologi dan berbagai aplikasi AI pada saat ini, masih relevankah Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini? Di mana banyak orang yang lebih sering bergantung kepada aplikasi chatbot, ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang dapat dijadikan seperti ibarat sahabat, seorang penolong, walaupun hanya di dunia maya. Jawaban terhadap pertanyaan ini saudara tentu adalah ya, kita masih tetap perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Roh Kuduslah yang menghidupkan saudara dan saya. Oleh karena iman kita kepada Kristus, Roh Kuduslah yang mengubahkan kita. Roh Kudus yang menuntun kita dalam segala keadaan. Aplikasi AI mungkin dapat memberikan informasi yang kita perlu. Tapi jauh daripada itu, lebih daripada itu saudara, Roh Kudus memberikan kita hikmat, pengetahuan di atas segalanya. Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Tentu semua aplikasi AI yang ada saat ini adalah terjadi karena campur tangan Tuhan. Daniel telah menubuatkan bahwa akan terjadi perkembangan pesat ilmu pengetahuan di akhir zaman. Dan kita melihat itu terjadi hari-hari ini. Jangan kita pandang aplikasi dan teknologi sebagai musuh, tapi kita gunakan itu sebagai tools untuk membantu kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal. Tapi tetap di atas segalanya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, tunduk pada tuntunan Roh Kudus-Nya.
Kita tidak boleh mengandalkan teknologi dan berbagai aplikasi AI yang ada. Andalan kita yang utama adalah Tuhan. Dan karena itu, kita selalu perlu Tuhan. Sebab Dialah penolong kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Dalam Mazmur 51, Raja Daud berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dia menyadari bahwa Roh Kudus, Roh Allah begitu penting bagi kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perayaan Hari Raya Pentakosta saat ini, mari kita miliki hati yang terus mengasihi Tuhan, merindukan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Mintalah dan berdoa agar Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita dan menuntun kita dalam rencana Tuhan dan di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, memberikan kami tuntunan. Firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Kami sadari kami perlu Engkau selalu Roh Kudus. Penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami, itu kami rindukan. Karena itu penuhi kami selalu dengan Roh-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu daripada kami, tapi biarlah Engkau selalu berdiam di dalam kami. Tinggal di dalam kami Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan lewat firman-Mu dan lewat hadirat-Mu di dalam kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Dan berjalan dengan penuh kuasa di dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan kembali. Yang susah dihiburkan. Yang putus asa diberi semangat baru. Yang sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam penggenapan rencana-Mu yang indah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.